Ya, gerak. Balik. Selamat, gerak. Tiga, gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, silakan siswa kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azzim sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan anugerahkanlah hidayah Al-Qur'an kepada kami. Allahumma fajirna bid'in wa 'alimna ni'mata wa nafir. Ya Allah, maafkanlah kami terhadap agama dan berikanlah hikmah serta pandangan terhadap ilmu pengetahuan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah ilmu pengetahuan kami dan berikanlah kepada kami tentang pemahamannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, silakan baca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu supaya dalam simak pelajaran kita menjadi enak.
Literasi itu di luar buku pelajaran kita, tidak boleh buku pelajaran. Baca literasinya selama 5 menit. Pahami apa yang kita baca, jangan asal membaca saja. Baiklah, anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan didengarkan terlebih dahulu namanya, ibu absen terlebih dahulu. Aisyah, Alfizul, kedua apa keadaannya kedua? Amai, Aulia, Cici, Darwin, Deli, Desmiarti, Diva, Esther, Fajar, Ferdi, Ida, Irfani, Kesia, Rizky, Mairo, Monalisa, Muda, Muhani, Nabila, Nurriwan, Nur Ainun. Mana Nur Ainun? Izin. Olivia, Putri Sakila, Rafael, Reza, Risma, Saskia,
meningkatkan imannya seseorang. Nah, itu motivasi sedikit untuk anak ibu. Jauhilah sikap yang tercela. Sikap tercela itu sikap mazmumah. Ini pelajaran kita pada hari ini ya. Karena sesungguhnya sikap yang tercela itu adalah perbuatan dari setan. Jadi ibu harapkan jauhilah sikap tercela itu. Nah, itu sama kita sama artinya dengan sifat setan. Kita akan memasuki pembelajaran baru yaitu dengan judul apa? Korban ibu apa judulnya? Apa judulnya? Mencari hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Iya, pelajaran kita pada bab ketiga ini yaitu menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sedangkan cakupan materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada situ menghindari sikap hidup berfoya-foya. Itu yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya yang kedua ada menghindari sikap ria dan sum'ah. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Menghindari sifat takabur. Ya, yang ketiga menghindari sifat takabur. Dan yang keempat yaitu menghindari Sifat hasad. Inilah cakupan materi kita yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama menghindari sikap hidup berfoya-foya, yang kedua menghindari sifat ria dan sum'ah, yang ketiga menghindari sifat takabur, dan yang terakhir menghindari sifat hasad. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingin ibu tanyakan. Yang pertama, apakah anak-anak ibu sudah pernah membaca buku tentang sikap akhlak mazmumah? Sudah. Ya. Yang kedua pertanyaannya, apakah anak-anak ibu ingin menguasai materi pembelajaran kita ini dengan baik? Iya. Pertanyaan yang ketiga, apakah anak-anak ibu sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode tutor sebaya? Siap. Ya, terima kasih. Ini sebelum nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok. Silakan anak ibu semuanya lihat terlebih dahulu di papan tulis kita ini. Ada di sini, ini ada orang yang meminta, ini ada orang yang happy, punya jabatan tinggi. Nampak gambar ibu? Nampak ibu. Ini ada lagi. Nah, ada lagi. Silakan anak-anak ibu amati terlebih dahulu. Ini ada orang yang menghamburkan duit, itu belanja sesuka hatinya. Ini apa nih? Apa gambar apa nih? Selfie. Kalau ini dia menghambur-hamburkan duit, bajunya juga. Kalau ini ya belanja sebanyak-banyaknya. Kalau yang ini apa nih? Makanan. Silakan diamati terlebih dahulu. Di selanjutnya, ini ada kisah seorang Bani Ansor dan Abdullah bin Amr. Anak-anak ibu bisa mencari kisah ini di internet. Silakan dibaca-baca nanti kisah seorang Bani Ansor dan Abdullah bin Amr. Ini yang pertama kita akan belajar tentang larangan untuk berfoya-foya. Pembahasan kita di sini ada yaitu israf dan ada tabzir. Israf ini diulang 23
ini. Itu termasuk dalam bab berfoya-foya tuh. Ada selanjutnya takzir. Apa takzir? Aku yang akan memanfaatkan takdir ini dengan dekat dengan Islam. Ayat. Kalau israf tadi, kalau takzir ini menghampur-hampurkan. Kalau israf tadi apa? Berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau israf itu berlebih-lebihan, sedangkan dalam takzir ini menghampur-hampurkan. Tapi sama juga artinya berlebih-lebihan. Selanjutnya ada larangan berfoya-foya. Ini ada juga di dalam Al-Quran surah Isra ayat 26 sampai 27. Kalau larangan israf ini dalam Quran surah Al-Furqan ayat 37. Ini contoh israf dan takzir. Inilah contoh israf dan takzir. Dalam hal makanan dan minuman, apa yang bisa Anda ibu maknai? Makan secara berlebihan. Makanan secara berlebihan. Iya, kalau dalam hal bicara, dia terlalu keras bicara. Secara seenaknya. Ya, kalau dalam hal waktu di sosmed ada menyibukkan waktu dengan sosmed tersendiri. Dalam hal berbelanja, ya boros. Emborong. Ya, memborong perbelanjaan. Dalam hal tampilan, tengok lagi nomor tampilannya secara berlebih-lebihan sikapnya. Selanjutnya yaitu menghindari hidup berfoya-foya. Di sini ada nama anak ibu. Bisa anak ibu baca contoh perilaku israf dan takzir. Contoh perilaku ini dalam hal makanan dan minuman. Israf dan takzir dalam hal bicara. Israf dan takzir dalam penampilan. Apa? Permisi. Mau kemana? 1 menit. Ya, nah, fokus lagi ke materi kita. Selanjutnya ada dampak negatif dari perilaku israf dan takzir. Putri dan Olive, apa tuh? Nanti mau bayar nanti habis pelajaran kita baru kita nanti, oke? Ya, Bu. Dan setelah Ibu memaparkan materi kita untuk berbagai kelompok, Ibu mau membagi anak Ibu dalam 6 kelompok. Cukup yang dengarkan Ibu, yang barisan ini kelompok 1, yang barisan ini kelompok 2, yang barisan ini kelompok 3, dan begitu seterusnya sampai 6 kelompok. Jadi cukup di situ-situ aja kalian berdiskusi, tapi janganlah jarak-jarak kayak gitu. Oke? Dan bagian kelompoknya sudah ada. Dengarkan Ibu terlebih dahulu. Kalau mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 membahas tentang hidup berfoya-foya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 membahas tentang takzir dan israf. Ada mahal? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 membahas sum'ah dan riya. Kelompok 4 membahas tentang
senang belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dulu. Itu arti berfoya-foya, udah paham? Sudah. Silakan kelompok 4, bacakan. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sifat takabur. Takabur secara bahasa, takabur berasal dari kata kabura yang berarti besar. Silakan didengarkan kawannya. Hal ini dapat diartikan jika orang yang takabur adalah orang yang merasa dirinya besar atau lebih dari segala-galanya dari orang lain. Takabur atau sombong artinya membanggakan diri sendiri. Silakan kelompok 3, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sum'ah dan hira. Secara bahasa sum'ah berarti memperdengarkan. Adapun secara istilah sum'ah adalah memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan kemudian atau sendiri. Ya. Secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara Nah, itulah dari beberapa ada yang berfoya-foya tadi. Apa tadi yang dibacakan? Iya. Yang kelompok 6, silakan berikan tanggapan atau pertanyaan ke mana yang tidak pahamnya. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 6, bernama Nabila Sarah, ingin bertanya kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4 semuanya. Mengapa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad sangat merugikan kehidupan pribadi dan masyarakat? Apakah langsung bisa dijawab kelompok 4? Bisa. Nah, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertanyaannya, mengapa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad sangat merugikan kehidupan pribadi dan masyarakat? Jawabannya, adanya ketidakpuasan dalam melakukan amal ibadah, muncul rasa gelisah ketika akan melakukan amal kebaikan. Sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan ajukan satu pertanyaan lagi dari kelompok 6. Karena kalian tidak ada yang materi. Silakan ajukan satu pertanyaan lagi. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana cara menghindari sikap berfoya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Apakah bisa langsung dijawab, Bapak Ibu? Bisa dijawab? Ya, silakan dijawab kalau bisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? 1. Meningkatkan keimanan dan amal saleh. Mengatur waktu dengan baik, meningkatkan kualitas akhlak dan etika. Nah, kelompok 6, apakah sudah paham dari pertanyaannya? Terjawab dari teman-temannya? Sudah. Kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau sudah paham semua? Alhamdulillah. Ini ada kegiatan kelompoknya, silakan diisi. Tuliskan nama kelompoknya. Kelompok mana yang belum dapat? Mana jalannya?
Ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Silakan di dalam kelompoknya bikin kawan-kawannya yang cowok-cowok aja, yang cewek-cewek. Bergantian ya, Bang ganti. Duduk kembali. Suaranya tolong didengarkan. Nah, Ibu, sekarang Ibu jelaskan sedikit materi kita. Setelah anak Ibu belajar kelompok, yang sudah memahami apa itu berfoya-foya, itu takbir, ria, sunnah, hasad, takabur. Sekarang Ibu jelaskan sedikit. Kalau berfoya-foya itu berarti menghabiskan uang untuk bersenang-senang belaka. Berfoya-foya itu bisa dua. Yang pertama ada takbir, yang kedua ada israf. Yang takbir itu artinya pemborosan, sedangkan israf itu artinya melampaui batas. Sedangkan dampak hidup berfoya-foya itu yang pertama terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia. Yang kedua menimbulkan sifat iri dan dengki. Yang ketiga dapat memicu frustasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sum'ah dan ria. Kalau sum'ah itu berarti memperdengarkan, sedangkan kalau ria itu berarti memperlihatkan. Selanjutnya yaitu tentang takabur. Takabur itu berarti angkuh, bertindak selalu batinnya selalu memberontak. Dan dampak takabur itu ada terhalang dari mendapatkan kebenaran, dibenci oleh Allah dan sebagainya. Dan terakhir ada hasad. Hasad itu merupakan penyakit hati yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Itulah hasad. Dan ada dampak negatif dan dampak positifnya. Setelah mempelajari ini, bagaimana perasaan anak Ibu mempelajari bab ini? Iya, alhamdulillah kita menjadi bertambah. Semoga kita menjauhi berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Semoga berbab itu kita bisa hindari bersama-sama. Dan siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Iya, silakan Rafen. Manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 1. Hati menjadi tenang dan damai. 2. Merasa selalu bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Banyak dampak negatif dari sikap hidup berfoya-foya. Di antaranya terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melainkan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Dampak negatif sifat ria dan sum'ah. Perbuatan ria dan sum'ah akan berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang tidak dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah: meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif sikap takabur bagi kehidupan seseorang di antaranya
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Dampak negatif dari sifat hasad diantaranya adalah menentang takdir dan Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi susah. Cara menghindari sifat hasad, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur. Ya, berikan aplaus untuk kita semua.